ketemu lagi di Majelis Telkomsel ya. Alhamdulillah. Ya. Kita mulai kemana Bu Yahya? Oh, kurang tahu, berhalangan dari awal Ramadan beliau sudah ini kayaknya sudah bilang bisa ngisi gitu ya. Oh iya, monggo. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri adamati datika fi kulli waqtin wahim. Yang bersama-sama kita muliakan guru kita Dr. Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali, Wakil Ketua Lembaga Rasul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kita muliakan Ketua Dewan Pembina NTT Bapak Muharram Purbamukti, dan juga selaku Direktur HCM PT Telkomsel beserta jajaran Dewan Pembina NTT, yang kami muliakan Ketua Dewan Pengawas NTT Bapak Hemi Waidi beserta jajaran Dewan Pengawas NTT, para pengurus pusat, para pengurus wilayah Majelis Telkomsel Taqwa, dan juga pengurus Majelis Taklim Telkom Group, serta yang kami hormati dan kami cintai para jamaah Majelis Telkomsel Taqwa dan juga Majelis Taklim Telkom Group, serta jamaah umum yang mengikuti kajian mulia kita di siang hari ini, di mana acara ini selain kita acarakan secara video conference melalui CloudX Meeting aplikasi dari Telkomsel, kita juga melakukan live streaming di channel YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Serta ada juga di Maxstream Telkomsel juga. Baik, para jamaah sekalian, ini merupakan hari yang menurut kita istimewa, hari-hari terakhir gitu, masuki bulan mengakhiri bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari ini tidak kalah indahnya, mulianya ketika baru mulai hari pertama Ramadan maupun pada saat mungkin malam-malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu dari pengurus majelis tidak terus gaspol, tidak kita kendorkan gitu kan, majelis ilmu tetap kita gairahkan gitu, karena majelis ilmu ini adalah ruang yang syaitan sangat membencinya gitu, otomatis perlu terus kita siarkan. Adapun tema pada siang hari ini cukup spesial, itu sebelum kita akhir Ramadan adalah kita nanti mendengarkan tausiah renungan akhir Ramadan dan Lebaran. Baik para jamaah sekalian, pada sesi kali ini nanti kurang lebih sekitar 45 menit akan disampaikan kajian oleh Pak Kiai, dan 15 menit akan dilakukan dialog tanya jawab terbuka buat para jamaah sekalian terkait tema maupun tema-tema lain yang kira-kira jamaah perlukan. Adalah kita buka acara ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru kita memberikan manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Injak berikutnya tausiah dengan tema renungan akhir Ramadan dan Lebaran yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali, Wakil Ketua Lembaga Rasul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah hari terakhir dari bulan Ramadan di mana kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan, ya. Mungkin kita sudah berkali-kali melaksanakan puasa Ramadan. Pak Suwarno yang umurnya sudah 30 tahun misalnya, mungkin sudah 15 kali menjalankan puasa Ramadan kalau umurnya 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu menjalankan puasa Ramadan 9 kali, ya. Tidak selama kita 9 kali. Karena apa? Ibadah puasa Ramadan ini baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Nah, Rasulullah itu berada di Madinah selama 10 tahun. Tahun kedua Hijriah itu turun pada bulan Sya'ban, perintah untuk menjalankan puasa Ramadan. Lalu kemudian pada bulan Ramadannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan puasa Ramadan. Itu dari segi diwajibkannya bulan Ramadan, ya, berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Jadi Nabi hanya 9 kali melaksanakan puasa Ramadan. Bahkan kalau Nabi haji itu hanya sekali. Umrah Nabi itu 4 kali. Puasa Ramadannya dilaksanakan hanya 9 kali. Karena itu ketika Nabi menjalankan aktivitas sebagai Nabi di dalam periode Mekah yang 13 tahun itu belum ada kewajiban menjalankan puasa Ramadan bagi umat Islam. Belum ada juga perintah untuk menjalankan ibadah haji. Bahkan ibadah sholat sendiri baru disyariatkan oleh Allah. Salat yang 5 waktu itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi para sahabat Nabi seperti Siti Khadijah, istri Nabi juga, itu belum sempat menjalankan puasa Ramadan. Belum sempat menjalankan salat 5 waktu. Belum sempat menjalankan ibadah haji. Tapi walaupun begitu, tidak bisa kita katakan bahwa tidak ada puasa sepanjang Nabi berada di Mekah. Karena kita tahu, puasa Asyura itu sudah dijalankan oleh baginda Nabi dan umat Islam di dalam periode Mekah. Di dalam periode Mekah itu juga sudah ada anasir-anasir ibadah haji berupa tawaf dan sa'i. Itu sudah ada anasir-anasirnya. Salat juga begitu, berupa salat-salat sunnah yang dijalankan oleh baginda Nabi, bukan salat 5 waktu seperti yang diturunkan oleh Allah pada malam Isra dan Mi'raj itu. Ini penting sebagai pengetahuan dasar bagi kita sebagai umat Islam. Nah, seperti kita tahu bahwa puasa Ramadan ini yang diperintahkan bagi kita kan berpuasa pertama-tama secara fisik. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Itu tidak menjalankan itu. Karena kalau itu dilakukan, ya batal puasanya, tidak sah puasanya. Perempuan yang haid dan nifas bahkan bukan hanya boleh meninggalkan puasa Ramadan, mereka juga tidak boleh melaksanakan puasa Ramadan. Jadi haram hukumnya menjalankan
puasa Ramadan bagi perempuan yang sedang haid dan sedang nifas. Nah, perempuan yang haid dan nifas juga bukan hanya boleh meninggalkan sholat, tapi tidak boleh melaksanakan sholat. Nggak boleh orang haid dan nifas melaksanakan sholat. Hanya nanti bedanya ketika haid, perempuan diwajibkan mengqadha puasanya, tidak diwajibkan mengqadha salatnya. Kata Siti Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kita ketika haid maksudnya. Kita hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa kita. Makanya sepanjang bulan Ramadan, pada siang harinya, tidak boleh kita makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Apa-apa yang boleh dilakukan sebelum bulan Ramadan, maka di siang hari bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan. Kemarin saya ikut Basul Masail di Majelis Muzakarah, Majelis Istiqlal ya, tentang waktu imsak dan subuh di Indonesia. Itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Sejak kapan kita tidak boleh melaksanakan aktivitas makan dan minum berhubungan suami istri? Yang lazim di kita itu adalah sejak imsak ya. Kira-kira 8 menit sebelum waktu subuh atau 10 menit sebelum waktu subuh, itu yang dimaksud dengan waktu imsak. Tapi kalau kata Nabi, kalau masih ada sisa makanan, ya sudah dihanyutkan saja, dilanjutkan saja makan dan minumnya. Tidak usah dibuang, itu kalau bertepatan dengan waktu imsak. Waktu subuh di kita, oleh sebagian ulama, itu dianggap terlalu cepat. Terlalu cepat 8 menit. Karena ukuran kita itu 20 derajat. Mestinya sebagian negara-negara lain itu ada yang 18, ada yang 17. Jadi mundur 8 menit dari waktu subuh yang ada sekarang di Indonesia. Makanya kalau saya salat subuh, habis imsak, salat subuh adzan, saya akhirkan 8 menit. Untuk meyakinkan bahwa kita melaksanakan salat subuh itu betul-betul di dalam waktu subuh, bukan di luar waktu subuh. Itu untuk kehati-hatian saja. Nah, jadi ada ibadah di dalam Islam itu yang disebut dengan ibadah fisik, ibadah jasmani. Haji itu ibadah jasmani. Mengandung unsur ibadah mali, harta juga. Kalau zakat kan murni harta. Ibadah haji itu ada unsur jasmani karena aktivitas ibadahnya dilakukan secara fisik. Tapi kalau mau berangkat ke sana harus punya biaya. Nah, ibadah puasa ini aktivitas jasmani, tapi bentuk aktivitasnya aktivitas pasif, bukan aktivitas aktif. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan. Itu kan pasif. Nah, itu kita tahan semua. Itulah puasa kebanyakan kita. Puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, tapi lebih tinggi dari itu, yang dimaksud dengan yang sering kita dengar, mudah-mudahan kita sudah berhasil kemarin, yang berpuasa bukan hanya kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan yang dinyatakan oleh Quran, kalau itu dilakukan membatalkan puasa. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan itu bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga wajib membayar fidyah.
Lebih tinggi dari itu, apakah anggota tubuh kita ini sudah berpuasa atau belum? Itu yang lebih tinggi dari itu. Apakah lisan kita setiap hari sudah berhasil tidak ngerasani orang misalnya. Kemarin waktu kita ngaji Minhajul Abidin sudah dijelaskan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, hadza zaman zamanus sukut. Zaman ini adalah zaman di mana orang diam itu lebih bagus dari bicara. Nah, itu sudah berhasil nggak kita itu? Tidak ngerasani orang. Kata Imam Syafi'i, idza syi'ta an tahya saliman minal adha. Kalau kalian ingin hidup mulia, saliman minal adha, hidupnya selamat. Wa hadzuka mawfurun, tapi bagianmu banyak, wa irdzuka sayyinu, kehormatanmu terjaga. Gimana caranya kita hidup mulia, hidup selamat? Kata Imam Syafi'i, lisanaka la tadhkur bihi awratam ri'in, fa kulluka awratun walinnasi alsun. Jaga lisanmu. Jangan ngerasani aib orang. Kenapa begitu? Fa kulluka awratun, karena kita juga memiliki aib ya. Walinnasi alsunu, dan orang lain juga bisa bicara, bisa membongkar aib kita. Jadi setiap kita mau ngerasani orang lain, kita harus ingat bahwa kita juga punya aib yang orang lain bisa membongkar aib kita. Wa ainuka in abdat ilaika ma'ayiba, kata Imam Syafi'i, jika matamu menyaksikan aib timbul dari orang lain, aib itu nampak di depan mata kita, kata Imam Syafi'i, fasunha, maka jaga matamu, fakul, maka katakan pada mata itu, wahai mata, linnasi ayunu, orang lain juga bisa menyaksikan aib kita. Ini namanya puasa kita bukan hanya menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan, tapi juga tidak aktif melibatkan anggota tubuh kita ke dalam dosa-dosa. Salah satunya dengan menjaga lisan kita. Ini enak ini diomongin Pak Wahidi ya. Diceramahkan itu enak. Tapi seringkali justru fitnah ini bisa keluar dari orang-orang yang disebut sebagai ulama ya. Fitnah, ghibah, ngerasani orang itu bisa muncul dari orang-orang yang disebut sebagai ulama. Ini sudah lama diprediksi oleh baginda Nabi, ciri-ciri dari hari kiamat akan datang, dekatnya hari kiamat itu, takhrujul fitnatu min alsinatil ulama. Fitnah akan keluar dari lisannya orang-orang yang disebut sebagai ulama. Ulamanya saling bully, saling caci di mimbar-mimbar ceramah. Mungkin kita menyaksikan itu semua. Apalagi kemarin waktu pilpres, waktu pemilu, muncul bertebaran fitnah dari lisannya orang-orang yang disebut sebagai ulama. Jangankan itu, Imam Syafi'i saja itu sempat didoakan mati oleh ulama yang lain. Imam Syafi'i ini kan ulama yang lahir di jalur Gaza. Kita ini ikut berduka ini terhadap peristiwa yang terjadi di Palestina. Jalur Gaza dibombardir. Nah, itu Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza. Karena dibawa oleh keluarganya dalam perjalanan bisnis menuju Syam. Akhirnya Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza. Kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah.
Nah, tumbuh kecil, agak besar sedikit, kemudian belajar atau mondok studi di Madinah, belajar kepada Imam Malik. Kemudian habis dari Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i itu bergerak menuju Persia, menuju Baghdad, berguru kepada Abil Hasan Asy-Syadzili, belajar fikih Hanafi. Nah, habis dari Baghdad, Imam Syafi'i tidak menetap di Mekah, tapi justru bergerak menuju Mesir. Sampai di Mesir itu, kemudian Imam Syafi'i berjumpa dengan banyak ulama-ulama yang menggemari fikihnya Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i sendiri termasuk muridnya Imam Malik. Tapi banyak pengikut fanatik butanya Imam Malik merasa terancam dengan kehadiran Imam Syafi'i. Akhirnya seorang ulama bernama Ashhab ibnu Abdul Aziz berdoa kepada Allah, Allahumma amit asy-Syafi'iyah, ya Allah matikanlah Imam Syafi'i. Wa illa, kalau Imam Syafi'i tidak mati, la dhahaba madhabu Malik. Maka fikihnya Imam Malik di Mekah ini akan hancur, akan habis, akan punah. Ini biar Pak Wahidi nggak kaget loh, kok di antara ulama sendiri saling caci. Itu sudah bukan peristiwa baru. Zaman dulu Imam Syafi'i juga difitnah, dihasuti, apa dihasuti itu ya? Orang lain keberatan dengan kehebatan, dengan kebesaran Imam Syafi'i. Akhirnya kata Imam Syafi'i, tamanna rijalun an amuta wa in amut. Banyak orang-orang yang berharap yang berharap aku ini segera mati. Padahal kata Imam Syafi'i, kalau aku mati, fa in amut, kalau aku mati, fatil kasabilun falastu fiha bi auhadi. Itu adalah jalan yang bukan hanya akan dilalui oleh saya, tapi juga oleh orang-orang yang lain. Semua kita ini akan mati. Siapa yang tidak akan mati? Nabi sendiri akan mati kan. Ketika Nabi dinyatakan wafat, itu banyak sahabat-sahabat Nabi termasuk Umar ibn al-Khattab tidak percaya Nabi itu wafat. Kok bisa seorang Nabi wafat? Akhirnya Umar bin Khattab mengancam, saya akan memukul setiap orang yang berkata bahwa Nabi Muhammad sudah mati. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat yang lebih senior tampil berdiri dan berpidato, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah selalu hidup dan tak pernah mati. Jadi refleksi ini penting, apalagi saat pandemi ini, bahwa kita ini hidup di dunia tidak abadi ya, sebentar saja. Berapa sih rata-rata orang hidup di dunia ini? Katakan maksimal 100 tahun. Habis itu sudah kembali yang unsur tanah menjadi tanah. Yang unsur air dari tubuh kita kembali menjadi air, yang oksigen kembali, kemudian yang tulang akan hancur. Jadi tidak ada keabadian ketika kita hidup di dunia ini. Nggak ada yang abadi, semua kita pasti akan mati. Makanya sepanjang bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah untuk mengevaluasi diri. Hei orang-orang yang terus-menerus berkhidmah, ngurus badan, badannya diurus, biaya mahal. Akhirnya nanti disinggung oleh orang-orang seperti Abil Fat Al-Busti ya. Ada seorang penyair
dari Afghanistan, namanya Abil Fat Al-Busti. Kata beliau, ya khadimal jismi, wahai orang-orang yang mengabdi pada tubuh, kam tashqa li khidmatihi, betapa capeknya kamu merawat tubuh. Mungkin Pak Wahidi enggak ya, ada yang mani pedi kan, mandi susu, ada yang rambutnya diginiin, nanam benang dan lain-lain. Kata Abil Fat Muhammad bin Ali Al-Busti, itu berapa lama kamu akan terus-menerus merawat tubuh itu? Ya khadimal jismi, kam tashqa li khidmatihi. Kayaknya kamu capek kalau terus-menerus mempercantik diri, memperganteng diri. Atau tlubur ribha fima fihi husranu. Kamu mencari laba atas sesuatu yang pasti kamu akan rugi. Misalnya habis 1 miliar 1 tahun untuk merawat tubuh. Pada akhirnya tubuh yang dijaga terus-menerus itu akan hancur, akan mati. Nah, makanya hawa nafsu sepanjang bulan Ramadan ini diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Lah ini puasanya orang-orang yang bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tapi juga tidak melakukan aktivitas fisik yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Ini yang paling berat memang diamalkan kan, terutama yang paling berat bagi yang mengatakan. Makanya mubalek itu nanti termasuk yang lambat masuk surga ya. Para penceramah agama itu lambat masuk surga. Karena nanti terlebih dahulu akan ditanya oleh Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ini di dalam Quran. Kata Allah, atamuruna an-nasa bil birri. Kalian menyuruh orang lain membuat kebajikan. Wa tansawna anfusakum, kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Quran, membaca Alkitab. Makanya berat itu disebut di dalam Quran kabura maqtan indallah. Dosa besar di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun, engkau berkata atas sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Makanya ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu di dalam matan Zubat disebut wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'azzabun min qabli ubadil wathan, akan disiksa oleh Allah sebelum Allah menyiksa orang-orang yang menyembah berhala. Makanya berat itu menjadi ulama-ulama, apalagi ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Di satu sisi lebih enak menjadi orang bodoh. Tapi nanti orang bodoh akan ditanya, kenapa salat kamu ini salah? Kamu tidak mencari ilmu yang fardhu ain. Puasa kamu ini tidak sesuai dengan syarat sah dan rukunnya misalnya. Akan dipersalahkan karena ketidaktahuannya. Jadi mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah. Syukur-syukur di akhir bulan Ramadan ini, kita nggak tahu ya, kita mendapati doa yang dipanjatkan persis pada malam Lailatul Qadar yang disebut dengan malam mustajabah, dikabulkannya doa-doa. Jadi Pak Wahidi, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan waktu mustajabah, ada yang disebut dengan tempat mustajabah. Tempat di mana kita kalau berdoa di situ mudah dikabulkan oleh Allah. Misalnya berdoa di Multazam, itu tempat mustajabah. Berdoa di Hijr Ismail, itu tempat mustajabah.
berdoa antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Itu tempat mustajabah. Doa kita akan diamini oleh 70 ribuan malaikat. Itu tempat mustajabah. Ada juga tempat mustajabah itu ya masjid. Ada juga tempat mustajabah itu mihrabnya. Mihrab itu tempat berdoanya, tempat ibadahnya orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Makanya kalau sempat ke Raudhah, di Raudhah itu kan ada mihrab, ada tempat Nabi salat, tempat Nabi menjadi imam salat. Itu biasanya diperebutkan banyak orang untuk salat di situ karena itu mihrab Nabi. Dan kalau kita meminjam mihrab Nabi untuk berdoa, maka doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Itu sama dengan Nabi Zakaria yang dinyatakan oleh ikatan dokter saat itu nggak akan bisa punya anak. Nabi Zakarianya sudah tua, kemudian istrinya dinyatakan mandul. Akhirnya Nabi Zakaria meminjam mihrabnya Siti Aisyah. Di dalam Quran kan dinyatakan setiap kali Nabi Zakaria ini kan pamannya Siti Maryam. Di dalam Quran dinyatakan, ini Quran bukan hadis ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Siti Maryam, padahal sudah dikunci oleh Siti Maryam, berhari-hari tidak keluar. Di dalam mihrabnya Siti Maryam itu ada makanan. Kira-kira belum musim durian, ada durian. Ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Ini kok bisa begini, gimana ceritanya? Kok ada makanan padahal dikunci dan yang megang kuncinya Nabi Zakaria. Akhirnya Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Seluruh makanan ini diberikan oleh Allah. Diberi oleh Allah. Itu bagian dari karamah namanya ya. Karamah itu peristiwa luar biasa yang dialami oleh orang yang bukan nabi. Siti Maryam menurut para ulama bukan nabi. Tapi kamarnya dikunci, kok ada makanan di dalam. Terus begitu. Berarti ini tempat yang mustajabah. Akhirnya Nabi Zakaria yang lama tidak punya anak itu, hunalika da'a Zakaria rabbah. Akhirnya Nabi Zakaria meminjam mihrabnya Siti Maryam itu. Berdoa kepada Allah untuk punya anak. Fanadatsul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba ada malaikat memanggil Nabi Zakaria, menginformasikan annallaha yubashshiruka biyahya. Nah, malaikat Jibril menginformasikan, memberi kabar gembira bahwa engkau Zakaria akan punya anak bernama Yahya. Ini namanya kita bicara mengenai tempat yang mustajabah. Nah, ada waktu mustajabah yang kita tahu, thuluthul lail, sepertiga malam. Allah turun ke langit dunia, ila sama'id dunya. Kata Allah, kan min mustaghfirin, siapa yang meminta ampun atas dosanya, Allah akan mengampuni. Siapa yang berdoa, Allah akan mengijabah doanya. Jadi thuluthul lail itu adalah waktu mustajabah. Lah ini thuluthul lailnya pada bulan Ramadan. Bulan Ramadannya ini menjadi istimewa karena dipilih oleh Allah menjadi tempat turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Menjadi istimewa itu. Sehingga bulan ini sepanjang bulan Ramadan menjadi hari-hari, malam-malam yang mustajabah. Nah, mudah-mudahan
doa-doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah. Tentu rugi kalau kita hanya berdoa urusan dunia. Pak Wahidi hanya berdoa urusan dunia aja. Misalnya, ya Allah, saya ingin mobil Alphard 10. Itu kan urusan dunia namanya. Padahal kehidupan di dunia ini hanya sebentar ya. Nggak bisa Pak Wahidi bilang ini mobilku. Karena ku itu nanti nggak ada, diganti menjadi mobilnya, mobilmu. Ini rumahku, ku itu nanti nggak ada, menjadi rumahnya, menjadi rumahmu. Kata Pak Wahidi, ini istriku, ku itu nanti nggak ada, akhirnya menjadi istrinya, menjadi istrimu. Jadi nggak ada yang abadi itu. Maka rugi sekali kadang kita sepanjang bulan Ramadan ini hanya berdoa menyangkut urusan-urusan duniawi. Tidak berdoa menyangkut keselamatan kita di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Tentu doa yang paling bagus itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ya baik-baik saja. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga baik-baik saja. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Mungkin itu sebagai pengantar kajian. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, kita masuk di sesi berikutnya. Masih ada sekitar 25 menitan yang bisa kita pergunakan untuk berdialog, diskusi lebih dalam dengan Pak Kiai. Silakan bagi para jamaah. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam, silakan. Mau tanya, Kiai. Tadi Kiai menyebutkan doa di malam Lailatul Qadar. Kalau doa pada akhir Ramadan itu bagaimana, Kiai? Soalnya ini banyak informasi di WA gitu kan, macam-macam doanya. Barangkali ada doa yang lebih sahih itu seperti apa, Kiai? Terima kasih, Kiai. Yang lain nggak ada? Nggak ada ya. Doa ini ada yang redaksinya, kalimatnya, itu dicontohkan oleh baginda Nabi. Dicontohkan oleh baginda Nabi. Tapi ada doa-doa yang bisa kita panjatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ada yang belum punya anak, berdoa kepada Allah, bisa punya anak. Ada yang dililit hutang, berdoa kepada Allah agar lepas dari jeratan hutang. Makanya doa-doa yang warid yang berasal dari Nabi itu banyak ya. Di samping ada doa-doa yang ada di dalam Quran. Kalau doa yang ada di dalam Quran dicontohkan oleh baginda Nabi, yaitu kalau kita berdoa bukan hanya mendapatkan pahala karena kita berdoa. Doa itu ibadah ya, sekalipun tidak dikabulkan oleh Allah, itu sudah merupakan ibadah. Kadang Allah suka tidak mengabulkan doa Pak Wahidi misalnya. Karena Allah ingin mendengar rengeannya Pak Wahidi sepanjang malam itu. Jadi sekalipun tidak dikabulkan, tidak apa-apa. Karena memang Allah akan menggantinya pada yang lebih manfaat, pada yang lebih besar. Coba Pak Wahidi berdoa kepada Allah ingin jadi presiden. Tidak dikabulkan oleh Allah. Mungkin yang terbaik baginya memang tidak jadi presiden.
Kalau jadi presiden bisa sombong, bisa angkuh misalnya. Jadi tergantung, bisa dipilih. Misalnya doa di dalam Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami ketika kami melakukan kesalahan akibat karena lupa atau karena keliru. Kan itu doa di dalam Quran. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa di dalam Quran. Ada lagi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, melakukan dosa, melakukan maksiat. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memaafkan, tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang yang rugi. Ada doa yang warid dari Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantu aku ala dzikrika, untuk mengingat engkau, ya Allah. Karena yang diperintahkan oleh Allah, udzkuruni adzkurukum, ingatlah kepadaku, adzkurukum, maka aku akan ingat kepadamu. Tapi kan kita tidak mampu untuk selalu ingat kepada Allah. Coba Pak Waidi lagi ngaji begini, itu berapa kali terpeleset tidak ingat kepada Allah. Nah, itu minta bantu kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu saya, bantu hamba untuk ingat kepadamu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Kadang karena dari saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, kayak kita semua ini kan bisa nafas ya, bernyawa gitu loh, nggak pernah beli, nggak pernah kredit nyawa kan. Itu kalau beli berapa coba sehari? Nyewa nyawa kepada Allah berapa? Kadang hal-hal yang seperti lupa kita syukuri kepada Allah. Kita selalu ingin lagi dan ingin lagi. Makanya kita minta tolong kepada Allah untuk ingat kepada Allah yang pertama. Wa syukrika, dan untuk bersyukur kepada Allah. Karena kita ini kadang lalai, tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Termasuk juga minta tolong kepada Allah wa husni ibadati, untuk menjalankan ibadah yang terbaik ya. Puasa kita minta tolong kepada Allah agar kita sanggup menjalankan puasa ini. Apalagi puasa ini as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Nah, ini kita nggak tahu ujian betul-betul ya. Puasa ini kan secara lahir kita tidak bisa menyaksikan orang itu sedang berpuasa atau tidak. Siapa tahu di rumahnya dia makan, nggak ada yang tahu. Makanya ini latihan kontrol diri secara total. Nah, itu kita minta tolong kepada Allah. Doa seperti itu dirapalkan oleh Nabi agar kita minta tolong untuk ingat kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kayak kita ini kan ngaji ya. Nah, kalau ilmu kita ini manfaat, ya diamalkan. Ciri ilmu tidak manfaat, tidak sanggup diamalkan. Wa qalbin la yakhsha, berdoa kepada Allah, berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk. Sudah nyata-nyata kita takbiratul ihram, yang kita pikir masih yang lain-lain. Wa amalin la yurfa, amal ibadahnya nggak bisa ngangkat karena dijalankan dengan riya ya.
tidak ikhlas karena Allah. Itu doa-doa yang ada di dalam Quran, yang dicontohkan baginda Nabi. Tapi boleh nggak doa ngarang sendiri sesuai kebutuhan? Tentu saja tidak diharamkan, diperbolehkan oleh para ulama. Anaknya belum punya anak, sehingga Pak Wahidi berdoa agar bisa punya cucu, boleh. Ingin biar segera punya tempat berlindung, rumah, boleh. Agar segera punya rezeki, boleh. Tapi rezeki yang penting kita doakan kepada Allah, rezeki yang tidak menyebabkan kita lalai kepada Allah. Karena ada rezeki yang menyebabkan kita makin jauh dari Allah. Seperti kasus Tha'labah, seorang sahabat Nabi yang miskin. Hanya tukang gembala kambing. Akhirnya minta doa kepada Nabi-Nabi, tolong saya didoakan, hidup miskin gak enak. Sampai 3 kali minta, akhirnya baru dikabulkan oleh Nabi agar Tha'labah ini menjadi orang kaya. Pokoknya Tha'labah ini berjanji kepada Nabi. Janjinya itu dipatenkan di dalam Quran. Kata Tha'labah kira-kira, lain atana min fadlihi lanasaddaqanna. Ya Allah, kalau saya dikasih rezeki oleh Allah, oleh Engkau ya Allah, lanasaddaqanna. Insya Allah kami akan menjadi orang-orang yang rajin sedekah. Ternyata doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah, karena nanti ada doa Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah, sehingga kambingnya Tha'labah ini beranak pinak dalam jumlah yang fantastis. Akhirnya Tha'labah sibuk memberi minum dombanya. Akhirnya tidak lagi berjamaah. Duhurnya hilang, asarnya hilang, karena sibuk mengurusi dombanya itu. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati tidak husnul khotimah. Nah, kita berdoa kepada Allah, rezeki yang tidak menyebabkan kita ini lupa kepada Allah, apalagi sampai melanggar syariat Allah. Mudah-mudahan kita rezekinya rezeki yang barokah, yang mengantarkan kita, mobil yang kita pakai ini, kita pakai untuk berkunjung ke tempat-tempat, walaupun bukan tempat yang wajib, tempat yang mubah. Jalan-jalan ke mall tentu saja mubah ya. Kalau untuk menjalankan sholat Jumat, itu tempat yang wajib tuh. Nah, kendaraan yang kita pakai, kalau tidak berhasil dibawa kepada tempat yang wajib, syukur-syukur tidak dibawa ke tempat yang haram. Pakaian yang kita pakai, mudah-mudahan kalau tidak berhasil dibawa ke tempat yang sunnah, sekurang-kurangnya tidak dibawa ke tempat yang haram. Itu aja yang bisa kita lakukan tuh, yang bisa kita evaluasi sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan sukses puasa Ramadannya ini. Ini cara Allah mendidik umat Islam ini kan luar biasa. Prakondisinya itu agak panjang. Dimulai dari bulan Rajab. Allahumma, kan ada kita itu diperintahkan oleh para ulama untuk berdoa, ya Allah, kita ini sudah berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan bisa mengikuti Sya'ban, lalu bisa masuk ke bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Itu doa yang bagus tuh. Jadi doa-doa yang tadi itu bisa kontekstual, sesuai dengan kebutuhan kita. Doa-doa yang tadi baik di dalam Quran ataupun di dalam hadis, atau doa berdasarkan kebutuhan kita. Mungkin itu ya.
Apa doa yang paling baik? Ya tergantung. Mungkin Pak Wahidi belum bisa khusyuk di dalam salatnya, ya berdoa. Waqalbin la yasha, berdoa, berlindung kepada Allah dari hati yang belum bisa khusyuk misalnya. Atau berlindung kepada Allah min ghalabati dain, dari lilitan hutang. Hutangnya banyak banget sehingga wajib boleh menerima zakat. Itu kan ada orang-orang yang disebut sebagai gharimin, orang-orang yang dililit hutang, nggak bisa bayar, sehingga menjadi bagian dari orang yang boleh mendapatkan zakat dari umat Islam yang lain. Mungkin itu ya, agak panjang jadi jawabannya. Nah, jadi doanya tergantung ya, mungkin itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Baik, para jamaah, kalau masih ada yang bertanya, dibuka satu kesempatan lagi, masih ada sekitar 8 menit, setengah 2. Pak Kiai, mungkin izin bertanya saya. Ini kita sudah hari terakhir Ramadan. Bagaimana cara kita muhasabah atau evaluasi gitu Pak Kiai terhadap Ramadan yang telah kita jalanin gitu kan, terus apabila ada kekurangan atau ada suatu hal yang menurut kita masih belum maksimal gitu, apa yang bisa kita siapkan untuk menggantinya atau untuk kedepannya gitu Pak Kiai. Muhasabah itu ada yang wajib untuk mengecek apakah puasa Ramadan kita yang lakukan kemarin itu sudah seluruhnya memenuhi syarat dan rukun. Apakah puasanya sudah sah dari sudut syariat atau tidak. Itu harus dicek tuh. Walaupun ada masalah-masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya yang kemarin tuh, bagaimana orang yang disuntik vaksin di siang bulan Ramadan membatalkan puasa atau tidak. Nah, ulama-ulama di Majelis Ulama Indonesia, saya juga di MUI, menyatakan bahwa disuntik di siang bulan Ramadan, disuntik vaksin Sinovac itu, ya tidak membatalkan puasa. Karena vaksinnya bukan mengandung unsur yang mengenyangkan. Dan itu tidak tembus sampai ke dalam di bagian luar aja. Itu harus dievaluasi menyangkut apakah sudah benar atau tidak. Kalau ada yang belum benar, ya wajib untuk diganti atau diulangi pada bulan-bulan yang lain. Ada muhasabah yang sifatnya akhlaki, terkait dengan akhlak. Tentu kalau kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan syarat dan rukunnya, itu sudah dinyatakan sah ya. Tapi apakah diterima atau tidak oleh Allah tergantung. Apakah puasa kita hanya puasa tidak makan dan minum atau lebih dari itu. Nah, mudah-mudahan puasa yang kita jalankan ini setelah dievaluasi dari sudut sah dan tidaknya, berhasil dievaluasi dari sudut akhlaknya, moral. Kita berapa lama ini nggak ngerasani orang sepanjang bulan Ramadan. Jadi nanti ada Rajab, Sya'ban, Ramadan, masuk bulan Syawal. Bulan Syawal itu sudah masuk bulan haji. Kalau di dalam Quran dinyatakan, وَتَزَوَّدُوا, berbekallah kalian, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Makanya puasa Ramadan itu bekal bagi calon jamaah haji untuk menjalankan ibadah haji. Dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masuk bulan-bulan haji.
Jadi Allah menyediakan banyak sekali proses pengkaderan agar kita ini tampil menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ini belum yang harian ya. Sebelum berangkat kerja kita udah salat subuh tuh. Niat kita diperbaiki habis salat subuh. Bahwa kita berangkat kerja mencari nafkah untuk kepentingan keluarga. Itu hukumnya wajib. Di tengah kita kerja, kita sebentar istirahat. Salat duhur. Evaluasi tuh. Mulai dari tadi, habis subuh sampai duhur ini, apa yang kita lakukan? Apakah kerja kita ini sudah sesuai dengan syariat atau tidak? Apa tidak ada pelanggaran hukum? Udah, habis duhur, asar lagi. Evaluasi lagi. Asar itu sendiri artinya kan perasan. Diperas keringat kita dari pagi. Evaluasinya udah lebih panjang, mulai dari subuh sampai ke asar. Habis asar katakan pulang, nyampe rumah dievaluasi lagi. Itu mulai dari pulang kantor sampai rumah itu ngapain aja di perjalanan? Sempat mampir ke tempat maksiat atau tidak? Habis maghrib menjelang tidur dievaluasi lagi menuju isya. Ada yang disebut dengan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu ibadah salat yang dilakukan sebelum tidur. Nah, itu bisa kita lakukan. Kalau tahajud itu kan salat yang kita lakukan setelah tidur. Jadi jam 10, jam 11 sebelum tidur qiyamul lail dulu. Jadi kita ini ibadahnya itu luar biasa sebagai alat kontrol kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang makin baik, Nah, mestinya orang-orang Islam yang rajin sholat, apalagi puasa Senin Kamis, itu tidak akan melakukan korupsi di kantor-kantor. Karena kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kalau dilakukan secara benar berpotensi mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Makanya kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Orang yang berzina itu tidak akan berzina kalau di hatinya masih ada iman. Wala yasrikus sariku, ini hadisnya. Wala yasrikus sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Orang mencuri itu tidak akan mencuri kalau di hatinya masih ada iman. Jadi kontrol agama agar orang Islam menjadi pribadi yang baik itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan yang kerja di Telkom ini dengan aktivitas ibadah yang dilakukan bisa terhindar tuh dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar syariat di kantor-kantor itu. Apakah yang kerja di Telkom ini ikut menyebarkan hoaks atau tidak misalnya? Itu bagus sekali itu. Apakah seluruhnya sudah berdasarkan ketentuan syariat atau tidak dan lain-lain? Itu penting itu untuk menjaga yang begitu-begitu. Kadang kita berbusa-busa berdoa kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Kata Nabi, ketika berdoa, baju yang kita pakai itu adalah baju yang diperoleh dari cara yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakai haram. Wa mat'amuhu haram, makanan yang dimakan haram. Wa maskanuhu haram, tempat tinggalnya itu diperoleh dari cara yang haram. Kata Nabi, fa'anna yustajabu lakum. Bagaimana doa kalian bisa dikabulkan? Yang kamu makan itu haram. Makanya kata Nabi,
kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuhnya ini berasal dari proses yang haram. Ayahnya bekerja di kantor, suaminya bekerja di kantor, di perusahaan, di pabrik-pabrik, diperoleh dengan cara yang haram. Fannaru aula bihi, maka api neraka lebih berhak untuk membakar tubuh itu. Makanya penting ini, bapak-bapak kita semua, saya, Pak Wahidi, Pak Suwarno, dan lain-lain, penting untuk mengontrol apakah pekerjaan kita ini pekerjaan yang halal atau pekerjaan yang haram. Itu penting untuk dikontrol. Dari saking hati-hatinya ya, sebagian ulama itu, dulu ada yang mengharamkan santrinya menjadi pegawai negeri. Zaman dulu. Kenapa? Karena gaji yang diberikan kepada pegawai negeri itu kan bukan seluruhnya dari pajak perusahaan yang halal, tapi juga pajak dari perusahaan yang haram. Dari tempat-tempat maksiat diambil pajaknya, dikumpulkan, masuk APBN, dibayar kemudian untuk membayar gaji pegawai negeri, gaji anggota DPR, gaji hakim, gaji jaksa, gaji dosen, gaji guru, gaji kepala KUA, itu semua akhirnya. Nah, kita nggak usah sampai sejauh itu. Kita tidak tahu prosesnya, yang penting kita terima sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Itu aja udah bagus. Nah, ini sudah anggota DPR diambil dari yang begitu, ditambah lagi bermain mata dengan para pengusaha lain untuk ngemplang pajak dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari yang haram. Pengajian kemarin, kita zuhud dari yang haram itu wajib. Makanya saya bilang zuhud dari yang haram ini sudah bagus sekali. Kalau berhasil kita lakukan, syukur-syukur bisa naik zuhud dari yang mubah. Wah, itu udah kelas berat. Kita bisa menghindar dari yang haram saja sudah bagus. Apalagi dari yang haram. Itu udah bagus lagi. Udah jam 13.44 ya di jam saya, udah hampir jam 2. Iya. Ya Ustadz, udah lewat. Bisa ya? 5 menit lagi ya? Nggak apa-apa, 5 menit lagi. Oke, mau ngomong. Okay. Ya. Sudah, Pak Ustadz ya? Pak Kiai. Iya, jadi ini karena terakhir saya sudah 5 kali sekarang berarti mengisi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Yang terberat tentu saya ini Pak Wahidi. Yang paling berat karena saya menyampaikan, kok saya bukan orang pertama yang mengamalkan. Mudah-mudahan tidak divonis oleh Allah sebagai kabura maqtan, dosa besar. Hanya berkata, tapi tidak beramal, itu dosa besar. Yang kedua, ya minta maaf kepada bapak-bapak, mungkin ada ibu, jika di setiap kajian yang saya sampaikan ini ada yang menyinggung, ada yang menyakiti, karena tidak ada manusia yang sanggup untuk terhindar dari dosa-dosa. Setiap kita bisa jatuh ke dalam dosa menyakiti orang lain. Nah, mudah-mudahan melalui pertemuan yang terakhir ini, saya minta maaf jika ada kesalahan-kesalahan di dalam penyampaian, atau kalau tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, mudah-mudahan dosa saya diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir, ya kita harus membangun
ukhuwah, persaudaraan sesama umat Islam. Mungkin ormasnya beda-beda, tapi tidak boleh menyebabkan kita ini terpecah belah. Jangan seperti orang-orang munafik zaman dulu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka umat Islam itu bersatu padu, padahal wa qulubuhum syatta. Hatinya terbelah-belah berdasarkan ormas, berdasarkan partai politik, dan seterusnya. Jadi persatuan sesama umat Islam ini pokok. Yang kedua, ya ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama warga negara. Kita bersyukur Indonesia ini aman. Kita bebas mengadakan pengajian, bebas menjalankan syariat Islam. Bersyukur. Di negara-negara Timur Tengah nyari aman itu susah. Yaman tuh. Itu tempat berkumpulnya para habaib. Tapi kelaparan, busung lapar di mana-mana. Hanya orang tua ingin bisa makan, menjual anak gadisnya, luar biasa. Libya seperti itu, Irak, Afghanistan, Palestina, Syria, itu kita bersyukur banget kepada Allah. Negara ini aman, ya. Nah, yang terakhir ya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat Islam, sesama umat manusia. Kita tidak dilarang oleh Allah berbuat baik kepada orang selain Islam. Di dalam Quran dinyatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang selain Islam, sejauh orang selain Islam itu tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Jadi berbisnis, berusaha, itu bebas saja. Makanya Nabi zaman dahulu bisa berbisnis dengan siapa saja. Jadi itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah penting ditekankan untuk membangun perdamaian dunia. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa dipimpin doa Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tasbihana wa tadarru'ana wa takhashu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Dr. Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali yang telah menyampaikan kajian utama tematik pada hari terakhir Ramadan ini. Baik para jamaah sekalian, ini karena hari terakhir, otomatis ini adalah kajian terakhir utama tematik pesantren Ramadan. Adapun agenda pesantren sendiri masih ada nanti sore dengan kita kajian kitab Lataiful Isyarat dan juga nanti ada zikir istighosah. Baik para jamaah sekalian, kami atas nama para pengurus Majelis Takwa, mohon maaf sebesar-besarnya apabila penyelenggaraan selama 1 bulan penuh selama Ramadan untuk kajian utama tematik masih ada kurang dan ada kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada Ramadan tahun depan. Demikian dari kami, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Amin pamit Pak Kiai. semuanya, Nggih, Bapak Ibu. Ngasih, ya, ngasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.